Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satria Production. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengasah pisau dengan baik dan benar, baik secara teori maupun praktik. Yuk langsung saja disimak videonya. Sebagai disclaimer, kita di sini akan mengasah sepenuhnya menggunakan tangan, tanpa power tool seperti gerinda ataupun belt sander ataupun alat bantu seperti gerinda putar ini. Kita akan mengasah sepenuhnya dengan batu asah. Sebelum itu, kita juga harus membahas bagaimana mekanisme dari pisau itu bisa menjadi tumpul. Oke, mari kita mulai dari penampang melintang pisau. Bagian miring sebelah sini disebut dengan primary bevel atau bevel primer. Bagian sisi miring yang menuju sisi ujung tajam itu disebut dengan secondary bevel atau bevel sekunder. Nah, bagian ujung yang tajam ini disebutnya sebagai apex. Apex bukan apek. Kalau apek itu bau. Nah, proses penumpulan terjadi pada apex, yaitu ketika ujungnya ini menjadi tumpul, dia berbentuk menjadi seperti bulatan begini. Dan bulatan ini sama saja tidak tajam. Maka yang harus kita lakukan adalah mengasah sesuai dengan kemiringan dari bevel sekunder. Dengan begitu, bagian apex akan bertemu lagi dan kembali menjadi tajam. Nah, bisa dicontohkan dari pisau garpu ini, bagian ujungnya itu adalah secondary bevelnya. Kalau kita perbesar, nah, bagian lebar ini adalah bagian primary bevel dan bagian ujungnya itu adalah bevel sekunder atau secondary bevel. Disitulah bagian ujung yang tajam, dan ketika kita mengasah maka harus disesuaikan dengan kemiringan dari secondary bevel, bukan primary bevel. Ah, beneran ini pisau tajam. Supaya kita bisa mengasah pisau tanpa power tool, batu asah apa yang semestinya kita pakai? Opsi pertama adalah batu whetstone seperti ini. Batu asah ini terbuat dari umumnya aluminium oksida atau silikon karbida. Gridnya tersedia dari yang kasar seperti 400 atau 800 dan grid yang lebih halus seperti 1000-6000. Cara menggunakannya adalah batu asah ini direndam terlebih dahulu dalam air selama kurang lebih 10 menit, baru bisa digunakan untuk mengasah. Kelebihannya, batu ini cenderung lebih murah, ada juga yang lebih mahal tergantung tokonya. Kelemahannya, batu ini tidak cocok untuk pemula ya, karena pertama dia harus direndam dulu 10 menit. Dan itu memakan waktu dibandingkan batu asah yang lain. Kedua, batu ini juga tidak terlalu keras, alias cenderung lunak dibanding yang lain. Kalau dilihat, batu ini seperti terbentuk cekungan ya, tidak rata seperti itu. Jadi batu ini solusi yang murah tapi tidak dalam jangka panjang, jadi saya tidak rekomendasikannya. Nah, batu asah yang opsi kedua yaitu batu asah ini, batu asah alam. Nah, batu ini berbeda dengan batu asah yang ini karena dia tidak perlu direndam air selama 10 menit, jadi tinggal dibilas dengan air terus langsung digunakan. Kelebihannya, batu asah ini cenderung lebih keras. Setelah beberapa kali penggunaan juga, batu asah ini masih datar seperti biasa, masih datar, tidak berbentuk cekungan. Dan batu asah ini juga lebih praktis karena cuma harus diberi sedikit air langsung bisa digunakan seperti itu. Kelemahannya, batu asah alam ini dia hanya tersedia dari grid yang tinggi, paling rendah itu hanya 1000. Jadi ketimbang untuk batu asah ini lebih cocok untuk jadi batu poles. Opsi lain, opsi ketiga adalah ini. Ini adalah batu asah diamond stone atau diamond plate atau plat intan. Jadi batu asah ini memiliki butiran-butiran intan yang nantinya akan mengikis baja. Nah, kelebihan dari batu asah diamond adalah
dia tahan lama, kemudian bisa diaplikasikan untuk pisau-pisau atau ya bilah-bilah yang dari baja grade tinggi seperti SKD-11, Bohlerkat 1110, Kamper 60, Sleipner, Velmax, Vanadis, dan baja-baja high grade lainnya yang memiliki karbida tinggi. Yang sulit kalau kita ngasah pakai ini malah justru merusak ya, tidak menajamkan. Diamond plate ini juga tetap datar, ya, dan tidak perlu dibilas air seperti itu. Jadi tinggal ditaruh, kemudian tinggal langsung diasah seperti itu. Dari 3 batu ini mana yang saya rekomendasikan? Saya rekomendasikan batu diamond untuk profiling atau profiling. Kemudian untuk mempolesnya, untuk grade yang lebih tinggi, saya milih batu alam, batu asa alam. Untuk batu aluminium oxide saya tidak rekomendasikan karena merepotkan, harus direndam dulu 10 menit. Ketimbang kita menggunakan batu asa diamond atau batu asa alam yang tinggal disemprot air, itu dalam waktu 10 menit kita bisa menajamkan lebih cepat dengan dua ini daripada ini. Oke, itu saja bahasan tentang batu asah. Mari kita praktekkan mengasah pisau yang benar. Jangan lupa, selain batu asah, kita harus sedia strop. Nah, apa itu strop? Strop ini adalah alat yang terbuat dari kulit sapi yang berguna untuk menghilangkan bur. Nah, apa itu bur? Oke, tahap pertama ini kita akan menajamkan pisau ini. Pisau ini pisau garpu ya, pisau garpu buatan sendiri. Sudah dipakai bertahun-tahun. Pisau ini sudah nggak terlalu tajam, tapi untuk keperluan dapur ini sudah lumayan sebenarnya. Tapi ya untuk praktik pembuktian ini kita harus menumpulkan terlebih dahulu pisau ini. Oke, udah benar-benar tumpul ya. Sekarang kita akan melakukan tahap pertama penajaman, yaitu profiling. Pada dasarnya profiling itu yang tadinya ujung itu tidak bertemu, kita kikis secondary bevelnya atau bevel sekundernya hingga dia bertemu bentuk apex seperti itu. Nah, sudut kemiringan ini perlu diperhatikan supaya sesuai. Sudut kemiringan pisau harus disesuaikan dengan secondary bevel. Caranya adalah dengan memiringkan hingga terlihat seperti ujungnya menyentuh batu asah. Pengasahan dilakukan dengan gerakan yang konsisten. Pose tubuh ketika mengasah haruslah kaku untuk mempertahankan konsistensi dari sudut. Nah, jika sudah terbentuk bur pada satu sisi, maka saatnya kita balik untuk menajamkan sisi sebelahnya. Oke, pada tahap ini pisau sudah lumayan tajam, tapi kita harus melewati beberapa proses lagi, yaitu minimisasi bur. Nah, apa itu bur? Nah, sebenarnya dalam proses pengasahan, pisau itu tidak semata-mata tajam dari dia membulat menjadi runcing seperti ini. Bagian runcing ini sebenarnya ada sedikit material baja yang tidak akan hilang atau sulit hilang dengan pengasahan biasa. Jadi kalau kita terasa ini tajam dan mengiris kertas, ini sebenarnya hanyalah bur. Bur. Bagaimana bentuk bur kalau dilihat dari jarak dekat? Nah, itu adalah bur. Sisa-sisa baja yang ada di ujung-ujung. Nah, itu terasa tajam, tapi sebenarnya tidak. Jika kita langsung gunakan pisau ini, dia bakal tumpul dengan cepat. Bur ini kalau dia membengkok atau dia
seperti ini, dia akan membuat pisau cepat tumpul. Makanya bur ini harus dihilangkan. Gimana cara ngilanginnya? Maka dari itu, kita melangkah ke proses berikutnya, yaitu minimisasi bur. Cara pertama, kita bisa lakukan penggesekan beberapa kali. Jadi tidak untuk menajamkannya lagi, tapi untuk menghilangkan bur. Oke, dengan lambat dan hati-hati. Seperti ini, untuk menghilangkan bur. Jangan lupa untuk dirasakan dengan jari apakah burnya sudah hilang atau belum. Jika belum, maka lakukan beberapa kali fase penggesekan. Cara kedua untuk minimisasi bur adalah dengan menggunakan batu asah yang memiliki grit yang lebih tinggi. Bagi contoh, di sini saya punya batu asah alam yang 1000, 4000, dan 7000. Untuk saat ini kita gunakan saja yang grit 1000. Batu asah alam tidak perlu direndam air, hanya dikasih air sedikit. Oke, tahap terakhir adalah dengan melakukan stropping. Dalam melakukan stropping, menggunakan strop biasanya menggunakan compound atau pengkilap. Biasanya ada pengkilap yang terbuat dari ini. Ini adalah batu pengkilap, biasanya terbuat dari kromium oksida. Di sini saya tidak menggunakan ini, melainkan menggunakan semacam metal polish. Ada juga kompon khusus seperti diamond compound, tapi saya menggunakan yang tersedia. Kompon diaplikasikan, kemudian diratakan di strop. Menstrop pisau itu sama seperti mengasah, cuman hanya gerakan mendorongnya atau bagian yang tajamnya menjauhi, seperti itu. Ini dilakukan secara berulang. Tujuannya untuk menghaluskan bagian apex dan juga menghilangkan bur-bur yang kecil yang tidak bisa hilang melalui batu asah. Lakukan selama beberapa kali. Untuk gerakannya terserah apakah mau bolak-balik seperti ini atau dilakukan satu kali. Lakukan beberapa kali dalam posisi yang sama seperti ini. Yang terpenting adalah konsistensi, sama seperti mengasah, yaitu konsistensi. Oke, itu saja tutorial dari cara mengasah pisau dengan baik dan benar dan segala peralatannya, tekniknya, serta tanpa menggunakan power tool apapun selain hanya batu asah dan strop. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ngapain? Nungguin batu asah, nungguin batu gitu. Kok udah tajam?